Pak Yohanes. Iya. Izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Yohanes. Yang pertama, bagaimana sejarah Bapak bisa memiliki usaha di sini? Iya. Oke. Dulu sekitar tahun 2005 kami terakhir kerja di bandara. Kemudian karena kena PHK, kemudian ada teman nawarin untuk usaha toko keramik. Kemudian saya belajar sehari, kemudian saya deposit uang sekian nominal kurang lebih waktu itu 3 juta. Kemudian saya ambil barang dari dia. Nah terus sampai kurang lebih 2 tahun kami bekerja sama dengan dia. Akhirnya saya bisa mampu berdiri sendiri, dan akhirnya saya lepas dari dia, akhirnya usaha sendiri. Kemudian sampai sekarang saya punya karyawan. Kalau sekarang ini ya, karyawan saya ada 10. Tapi saya sempat tahun 2012 sampai 2016 mungkin ya, itu karyawan saya sempat sampai 25 lebih. Dan itu saya sempat menjadi agen toko keramik. Jadi saya suplai ke toko-toko keramik yang lain gitu. Jadi saya ambil dari pabrik, kemudian saya suplai ke toko-toko keramik yang lebih kecil, dan juga ada yang lebih besar, mereka juga membutuhkan. Jadi kalau saya ambil pabrik itu partai besar, jadi bisa sekali ambil satu tronton itu bisa 2.000-3.000 dus. Nah itu saya suplai ke toko-toko itu. Toko kan nggak bisa butuh banyak gitu, nggak bisa terima banyak, jadi paling satu toko 200 dus dan lain sebagainya. Dulu saya sempat punya ada 4 atau 5 outlet gitu ya, cabang toko-toko gitu. Kemudian akhirnya pada waktu itu saya ngerasa karena kebutuhan hidup saya, maksud saya sudah nggak punya anak yang harus saya biayai dan lain sebagainya. Jadi saya ngerasa udahlah, nikmati aja. Jadi beberapa outlet saya tutup, terus toko-toko yang tadinya saya supply itu juga pembayarannya kurang bagus, saya cut juga. Akhirnya saya jadi reseller aja, jual di toko kami. Dan sekarang tinggal ada 2 cabang di sini sama di dekat rumah di Lubang Buaya. Kemudian yang namanya usaha ada jatuh bangun ya, itu wajar. Dulu waktu awal-awal usaha itu juga saya sempat, karena belanja barangnya terlalu banyak, akhirnya perputaran uangnya nggak bisa lancar. Waktu itu saya pernah kesulitan juga, harus jual rumah, harus jual tanah dan lain sebagainya. Waktu itu kami cari modal, bank belum dipercaya. Jadi waktu itu akhirnya untuk mengatasi kekurangan dana itu jual tanah sama jual rumah. Tapi puji Tuhan, terus nggak lama kemudian, kira-kira 2 tahun 3 tahun sudah bisa kebeli lagi tanah dan rumah yang saya beli. Bahkan malah ada penambahan aset gitu. Iya, itu pengalaman. Dan untuk mulai ada pemodalan itu ya kurang lebih tahun 2012 itu kami mulai dapat kepercayaan dari BRI. Kemudian juga saya mulai ikut gabung dengan koperasi dulu Takera ya, yang di Gunung Sahari. Kemudian dari situ saya juga dapat pemodalan. Kemudian kira-kira
tahun 2022 itu saya kenal dengan Pak Tadius itu. Radius. Pak Tadius itu pelanggan saya. Beliau kan bangun rumah gitu ya, terus Properti ya. kenalan, terus beliau cerita soal koperasi CU Jakarta. Kemudian saya bergabung karena saya tahu persis ya CU apa kredit union itu tempat yang paling bagus buat ya mempunyai aset atau tabungan ya, terutama kalau di bank kan tabungan di bank kan kena admin dan lain sebagainya. Kalau di CU kan itu sama juga milik kita juga karena kita ikut ikut menjadi anggota dan ikut menjadi pemilik juga dari aset itu sendiri kan. Jadi makanya waktu itu saya langsung bergabung, kemudian saya ya nabung sedikit-sedikit, kemudian sempat juga ada kesulitan keuangan, saya juga sempat ambil pinjaman dan lumayan karena saya punya tabungan di situ, bunganya pun dapat ringan ya, cuma Ringan, 1% ya. persen. Itu puji Tuhan luar biasa, sangat membantu juga. Bahkan pada waktu itu saya dapat ya termasuk kemudahan ya untuk mendapatkan pemodalan itu. Dan ya menurut saya sih memang kalau kita punya usaha harus ada channel-channel yang bisa membantu kita kalau kita sedang dalam kesulitan. Seperti CU Jakarta ini ya sangat membantu juga. Kalau kita tiba-tiba butuh dana, ada yang bisa support gitu. Iya, itu. Lalu untuk apakah ada saran atau motivasi yang belum bisa memiliki usaha agar bisa memulai usahanya, Pak? Oh ya, saran motivasi ya. Sebenarnya kalau menurut saya sempat Pak Wi tadi bilang ya kalau punya usaha itu harus punya bakat. Kalau menurut saya enggak. Jadi semua manusia terlahir di dunia itu sudah diberikan bakat yang luar biasa sama Tuhan, tergantung kita mau menjalani apa enggak gitu. Jadi kalau uh, bagaimana caranya kenapa kita bisa punya usaha ya, yang pertama ada kemauan, ada ide dulu sih ya, punya ide usaha apa, kemudian punya kemauan untuk menjalankannya. Terus yang ketiga harus ulet ya, nggak mudah menyerah, karena kita membangun usaha itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Jadi tantangannya banyak, bahkan pernah kita jatuh bangun, gagal, itu pun juga itu hal yang biasa dalam dunia usaha ya. Kegagalan itu nggak bisa lepas dari dunia usaha, tetapi bagaimana kita bertahan dan kita tetap mau berusaha itu yang terbaik. Dan selain itu juga harus harus perhitungannya harus matang. Maksudnya perhitungan gini, pengeluaran dan pemasukan itu harus benar-benar di-maintain. Oh, saya usaha ini omset saya sekian, laba saya sekian, pengeluaran saya apa aja, itu harus dihitung ya, supaya antara pemasukan dan pengeluaran itu tidak jomplang ya. Nanti karena usaha seperti saya ini kadang-kadang kalau pas lagi penjualannya bagus itu uang banyak, tapi itu kan bukan uang kita semua, itu uang modal yang harus kita belanjakan lagi. Nah kalau nggak hati-hati, kita merasa uang banyak, pengeluaran nggak terkontrol, akhirnya tiba-tiba pas jatuh tempo harus bayar tagihan, akhirnya bisa bingung. Nah itu yang kadang-kadang membuat usaha itu nggak banyak yang bertahan. Ada beberapa teman begitu, jadi usahanya bagus, kelihatan ini sukses apa segala macam, baru 2 tahun 3 tahun udah berhenti karena itu
Jadi tidak ulet, tidak tahan banting, dan juga pencatatan pengeluaran dan pemasukan, keuntungan dan penggunaan keuangannya nggak tertib atau nggak terkontrol dengan baik. Iya, mungkin itu. Itu ya Pak. Baik, Iya. terima kasih banyak Iya, Pak Yohanes. jadi mungkin saya kasih itu ya secara singkat. Jadi kalau pengen usaha ya pertama harus ada kemauan. Ada kemauan. Terus perhitungannya harus matang, teliti, pengeluaran pemasukan. Kemudian jangan mudah menyerah karena kegagalan itu hal yang biasa. Tetapi kalau kita tetap mau bertahan, tetap berusaha, dan yang terakhir sih doa ya. Karena bagi saya itu, saya bisa seperti saat ini bukan karena kehebatan saya, tapi karena saya didukung oleh kuasa dan berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang paling penting. Jadi saya sendiri sampai sekarang tetap yakin bahwa apa yang saya capai saat ini bukan karena kehebatan saya, tapi karena Tuhan yang selalu menjaga, melindungi kami dengan doa-doa saya, dengan ketekunan dan lain sebagainya. Gitu. Oh iya, baik, terima kasih banyak Iya. Pak Yohanes atas Kasih. sharing-sharing usahanya. Iya. Semoga usahanya semakin lancar dan sukses terus ya Pak Oh iya, Yohanes ya. oke. Baik, terima Makasih. kasih banyak Pak. Makasih.